Kita jangan terlalu kagum dengan kesolehan kita hari ini, karena tidak ada jaminan kita bisa husnul khotimah. Banyak kasus ya yang Allah ceritakan sejak zaman Rasulullah hingga sekarang ya. Kisah yang fenomenal adalah kisah ketika Rasulullah lagi ngumpul begini Pak di Masjid Nabawi, bilang nanti di antara kalian nanti ada yang masuk neraka dan gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Semua pada takut Pak ketika ditanya. Jadi salah satu di antara yang hadir itu sahabat Rasulullah Pak, ini levelnya Pak ya, bukan orang kayak kita nih, akan masuk neraka, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Sehingga Rasulullah meninggal dan yang hadir saat itu sudah pada meninggal, tersisa dua orang itu adalah Abu Hurairah dan Ar-Rajal bin Unfuah. Abu Hurairah karena selalu bersama Rasulullah, dia sangat konsen dengan wasiat Rasulullah ini. Dia takut dia yang akan mati su'ul khotimah. Dan akhirnya dia lega ketika Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar jadi khalifah. Ternyata Ar-Rajal bin Unfuah ini, Pak, ini ahli Al-Quran Pak ya, dia selalu jadi imam, hafal Quran gitu. Ya. Dia adalah tokoh orang berilmu karena sahabat Rasulullah gitu. Tetapi ternyata ini patut kita lihat, karena ada niat-niat tersembunyi di hatinya, ada harapan duniawi, sehingga ketika tawaran itu datang kepada dia terima karena sesuai dengan nafsunya. Jadi penting bagi kita nanti di sini mengevaluasi ini, usia sudah kepala 5, masih ya kita ada nafsu-nafsu tersembunyi gitu. Jadi jangan terlalu kagum kita dengan kesolehan kita hari ini, karena potensi fitnah itu sangat luar biasa, apalagi kalau nanti kita evaluasi obsesi kita masih sebatas dunia. Nah, Ar-Rajal bin Unfuah ini diutus sama Abu Bakar untuk memerangi nabi palsu Musailimah al-Kadzdzab ya di Yamamah. Ini satu kampung dengan Ar-Rajal. Dan ternyata ketika dia di sana, Musailimah menawarkan dapat kedudukan tinggi, jadi tangan kanannya Musailimah al-Kadzdzab, nabi palsu ini, dan semua harta diberikan, ya, harta, tahta, Toyota dan sebagainya diberikan, dan dia tergoda. Akhirnya dengan bergabungnya Ar-Rajal ini, Ar-Rajal berkata dusta bahwa Rasulullah pernah berkata kepadanya bahwa Musailimah ini adalah sahabat Rasulullah dan nanti setelah aku meninggal dialah yang akan jadi nabi. Dengan kalimat Ar-Rajal, karena para sahabat saat itu tahu bahwa Ar-Rajal ini ahlul Quran, hafal Quran, sering jadi imam, ustadz lah kira-kira itu. Dengan omongannya banyak yang masuk, keluar dari Islam masuk ke agamanya Musailimah al-Kadzdzab ini, jadi pengikut Musailimah al-Kadzdzab. Dan takdir Allah, saat diperangi oleh Khalid bin Walid, Ar-Rajal ini terbunuh. Jadi mati su'ul khotimah, padahal hafal Quran, ustadz lah kalau bahasa kita sekarang ya. Tetapi karena ada nafsu-nafsu tersembunyi di hatinya, tergoda dia. Jadi materi hari ini adalah mengingatkan kita bahwa potensi fitnah bagi orang yang masih hidup itu sangat tinggi. Jadi jangan terlalu decak kagum ya, apalagi nanti kalau bapak seringkali bangga-banggain diri ya, ibu bangga-banggain diri, merendahkan orang lain gitu. Saya nih hebat, gini ya. Waspadalah kita dengan itu semua ya. Karena fitnah selagi kita masih hidup sangat mungkin ya. Saya penuhi ini, hati-hati ya. Ada seorang ibu usianya 90 tahun datang ke tempat saya, teriaknya begini, kurang ajar si Fulan bla 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 bla. Kekecewaan dia dengan si Fulan ini. Ternyata saya tanya sama anak-anaknya, karena sudah 90 tahun ya, anak-anaknya sudah pada berumur juga. Siapa si Fulan ini? Oh, ternyata ponakannya. Jadi dia benci sama si Fulan karena ada rasa si Fulan merasa dia sudah dijolimi oleh si Fulan, ponakannya. Nah, yang jadi masalah nih, ternyata asumsi si ibu ini, si Fulan itu sudah menjolimi ponakannya, itu kata anak-anaknya enggak seperti itu aslinya gitu. Yang saya mau garis bawahi adalah ketika kita hari ini masih menyimpan luka batin, kesedihan, kekecewaan, atau dendam dengan seseorang, apalagi sesama tetangga, sesama pengurus, ada rasa ghil, ini waspada. Kalau itu tersimpan terus, nanti saat takdir Allah umur kita panjang sampai 90, kita pikun, maka itulah yang akan terekam. Ini yang patut kita waspadai. Jadi jamaah rahimakumullah, senantiasa kita muhasabah, evaluasi diri. Semoga dengan materi ini Allah ya memudahkan kita untuk bisa mendapatkan husnul khotimah.